Jadi bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk ummah terdahulu. Kalau kita sebagai muslim pasti hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu merupakan berita. Tetapi karena kita mencoba bukan hanya dalam konteks sekedar sami'na wa ata'na, tapi karena kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya akademik, tentu kita bisa mendapatkan jawaban itu kalau kita rajin-rajin untuk mengungkap fakta apa yang terjadi dalam berbagai macam teks. Nah, saudara-saudara, saya ingin membagikan atau men-share apa yang sudah saya baca. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Jadi, saudara-saudara, perintah puasa ini ternyata bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran, tetapi juga termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Anehnya saudara-saudara, saya mempunyai fakta dan data bahwa perintah ini juga termaktub dalam kitab yang namanya Tanakh. Bukan tanah ya, kalau tanah itu tanah air. Ini Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah kalau dalam Al-Quran disebut Taurah. Sedangkan Torah itu bahasa Hebrew atau Ibrani. Nevi'im kalau kita bahasa Arabnya itu Al-Anbiya. Nevi'im. Satu orang yang disebut Neviya. Tapi kalau banyak nabi disebut Nevi'im, kitab nabi-nabi. Dan yang ketiga disebut Ketuvim. Tiga kata ini merupakan akronimnya nanti menjadi Tanakh, itu kitab Yahudi. Orang Yahudi menyebutnya Tanakh, saudara kita yang kaum Nasrani menyebutnya Perjanjian Lama atau The Old Testament. Kita tahu The Old Testament itu ya Perjanjian Lama kalau bahasa Indonesianya. Nah, saya baca di dalam Sefer Yirmiyahu. Sefer Yirmiyahu kalau Arabnya itu Sifr. Sifr itu arti harfiahnya lembaran, tapi bukan sekedar lembaran kertas, tapi lembaran yang merupakan di dalamnya ada teks yang merupakan pewahyuan. Apa yang tertulis dalam Sefer Yirmiyahu? Disebutkan begini. وَيَهِي بَشَنَاهَ حَمِيشِيت لِهَيَخِيمْ مَلَخِ يَهُودَا بِخَدَاشَةَ كَرْعُصَامْ لِفَنَاي أَدُونَي كُلْ هَعَامْ بِرُشَلَايِمْ. Ini bukan bahasa Inggris ya. Ini bahasa Hebrew. Yang kalau kita dengar tadi itu ada mirip-miripnya dengan bahasa Arab. Misalnya kalau saya terjemahkan secara harfiah ya. وَيَهِي بَشَنَاهَ حَمِيشِيت. Dan pada Shana, tahun. Kalau bahasa Arabnya Sanah, itu bahasa Ibraninya atau Hebrew Shana. Hahamishit pada tahun yang kelima. Dan pada tahun yang kelima. Lehoyachim bagi Yoyachim, itu nama orang. Melech Yehuda, raja kaum Yahudi. Jadi kalau sudah raja kaum Yahudi, berarti penganut agama Yahudi yang mengikuti hukum Taurat. Jadi Melech Yehuda apa? Di situ kelanjutannya Bechadash Hatashi'i. Bechadash Hatashi'i itu arti harfiahnya kuduskanlah atau sucikanlah. Hatashi'i bulan yang ke-9. Jadi diperintahkan untuk menguduskan bulan yang ke-9. Pertanyaannya sekarang, kenapa diperintahkan untuk menguduskan bulan yang ke-9? Kar'o som lefanai Adonai. Kar'o, serulah mereka untuk som. Itu menggunakan 3 huruf. Sode, Vav, Mem. Sode, Vav, Mem. Kalau Arabnya itu huruf Sod, Waw, Mim. Kalau dirangkai, Saum. Kalau bahasa Ibraninya, Som. Kar'o som. Jadi latar belakang untuk diperintahkan menyucikan bulan ke-9 karena ada kaitan dengan perintah som. Sekarang pertanyaannya, bulan ke-9 itu bulan apa? Kalau kita hitung dalam kalender Islam, itu adalah bulan Ramadan.
dalam kalender Ibrani itu sejajar dengan bulan ini. Dan mereka diperintahkan hal yang sama. Jadi perintah puasa itu mengacu pada bulan ke-9 untuk dikuduskan. Dan itu semata-mata hanya untuk Tuhan. Lefanai Adonai. Teksnya itu tidak tertulis Adonai, tapi tertulis Vav He. Kalau dibaca itu Yahweh, tapi nggak boleh dibaca karena terlalu sakral, terlalu suci nama Tuhan. Jadi diganti dengan Adonai. Lefana Adonai, semata-mata untuk Tuhan. Qol ha'am, ummah, kalau bahasa Arabnya. Kalau Ibraninya am, qol ha'am, Berushalayim, untuk semua ummah yang tinggal di kota Yerusalem. Berushalayim itu artinya di Yerusalem. Jadi ini termaktub dalam Sefer Yeremia. Pertanyaannya, Sefer Yeremia, kitab yang diterima oleh Nabi Yeremia, apakah hari ini masih ada? Jawabannya iya. Dan itu naskah manuskrip tertuanya sampai hari ini masih dapat kita lihat, kita riset, kita teliti di Museum Israel di sana. Dan itu ditemukan di tempat yang namanya The Dead Sea Scrolls. Naskah-naskah Laut Mati abad ketiga sebelum Masehi. Kalau abad ketiga sebelum Masehi ada perintah untuk menguduskan bulan ke-9 berkaitan dengan perintah puasa, sementara Al-Quran turun pada abad ke-6, perintah berpuasa kepada kita, sekaligus ada hubungan dengan perintah puasa dengan ummah sebelum kita, berarti ada jarak sekitar 8 abad. Antara Al-Quran dengan Sefer Yeremia. Itu kalau dihitung itu 8 abad. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Bahwa perintah puasa itu diperintahkan untuk kita, juga diperintahkan untuk ummah sebelum kita. Jadi kalau kita mengatakan sami'na wa ata'na itu sudah benar. Dan sekaligus menjadi bukti bahwa Sefer Yeremia yang saya jelaskan tadi itu jaraknya 8 abad dan terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sekedar apa yang ditanzilkan, tapi sekaligus merupakan garansi bahwa apa yang Allah katakan itu pasti benar. Masalahnya kita mau membuktikan ataukah tidak. Itu masalahnya. Kita mau belajar ataukah tidak. Kita mau riset ataukah tidak. Dan kalau saya mau share tadi, jawabannya itu. Jadi abad ke-3 sebelum Masehi, naskah manuskrip yang tertulis begitu, perintah itu masih ada. Tapi kita bertanya, mengapa perintah berpuasa di bulan ke-9 itu begitu masif perintahnya, bukan hanya untuk satu ummah, tapi juga untuk ummah-ummah sebelum kita. Apa tujuannya? Ternyata itu ada mata rantai berikutnya, karena ini terkait dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena pada bulan Ramadan ini diturunkannya tanzilnya Al-Quran. Dan lagi-lagi Al-Quran memberikan semacam pagar. Kalau bahasa awamnya itu pagar. Kata-kata yang dipakai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kata-kata kunci itu sekaligus bisa diriset. Kita pasti bertanya, kenapa ya ayat itu berbunyi Syahrul Ramadan? Kenapa bukan menggunakan istilah lain? Dan kenapa? Dan itu susunannya betul-betul rapi. Disebutkan syahr dulu, baru kemudian Ramadan. Dan kemudian lanjut ke penggunaan istilah Al-Quran. Dulu ketika Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu abad ke-6, Nabi itu lahir tahun 571 Masehi. Itu artinya sama dengan abad ke-6. Minimal kita bisa menyatakan Quran tanzil turun abad ke-6. Tapi waktu itu ketika Quran diturunkan, ketika Nabi menerima pewahyuan, itu tidak mungkin Nabi sempat menghitung-hitung kata redaksi itu sekian kali. Tapi bukti-bukti itu sekarang karena komputerisasi sudah begitu luar biasa, kita bisa menghitungnya secara cepat. Berapa kali kata syahr itu terulang dalam Al-Quran? Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah. Kata syahr itu terdapat dalam berbagai macam surah, dalam berbagai macam ayat yang bertebaran di mana-mana.
Tapi ketika kita klik kata syahr, dihitung, jumlahnya tidak kurang, tidak lebih, hanya tercantum sebanyak 12 kali saja. Dan apa makna syahr? Ternyata artinya bulan, hitungan bulan. Itu mengandung informasi sains bahwa jumlah hitungan bulan dalam satu tahun itu sebanyak 12 kali, 12 bulan. Itulah sebabnya ungkapan syahr tertoreh dalam Quran kita. Dilanjutkan dengan Ramadan. Itu nama salah satu dari nama-nama bulan dalam hitungan satu tahun. Lagi-lagi Quran memberikan konfirmasi. Bukan hanya soal jumlah bulannya yang ditekankan dalam satu tahun. Jumlah hitungan hari dalam satu tahun juga ditekankan dalam Al-Quran. Penggunaan istilah yaum, Ustadz Lutfi pasti paham itu. Yaum itu artinya hari dalam arti mufrad. Tapi anehnya saudara-saudara, ternyata dalam Al-Quran kata yaum itu ketika diklik dengan komputer, berapa kali tercantum? Ajaibnya, tercantum sebanyak 365 kali, alias jumlah hari dalam satu tahun. Apakah begitu dahsyatnya Quran itu memberikan informasi kepada kita? Orang-orang terdahulu ketika Nabi masih hidup tidak sampai memikirkan ke arah itu. Tapi orang-orang modern, apalagi kita sekarang ini kan tinggal di negeri yang sangat saintifik betul. Negeri yang sangat memuja yang namanya sains. Itu kalau kita bicara seperti ini, itu pasti akan membuat mereka terkejut-kejut. Kenapa bisa seperti ini? Ada semacam komputerisasi dalam Al-Quran. Ini saya hanya bicara 2 contoh. Kalau saya jelaskan semua, nggak pulang nanti. Jadi ini hanya 2 contoh saja. Dari soal syahr dan kata yaum. Syahr artinya hitungan bulan, yaum hari. Dan kenapa itu terkait dengan Ramadan? Ternyata di sini ada kelanjutannya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan dahsyat yang sudah diamanahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, karena nanti pada bulan ini akan tanzil yang namanya kitab besar yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Quran itu yang menjadi acuan dasar. Kalau saya boleh berkesimpulan, dan mungkin kita juga mau merenungkannya, karena Al-Quran begitu agung dan itu diturunkan untuk umat secara keseluruhan dan message-nya universal, maka yang agung, yang suci, kitab besar ini diturunkan di bulan besar, bulan agung, bulan suci yang disucikan semua umat, baik ulah kita maupun umat sebelum kita. Dan itu harus dipersiapkan dengan cara siam, saum. Saum itu menyucikan jiwa, membersihkan jiwa. Tidak mungkin kita ini harus berada dalam kondisi kotor jiwa kita. Bukankah kita ini sering membaca ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan potensi kepada kita. 2 potensi itu. Kecenderungan untuk positif dan kecenderungan untuk negatif. Menuju jalan takwa dan menuju jalan yang tidak takwa. Manusia punya 2 potensi itu. Siapapun yang menjadi manusia. Bukankah kita ini disebut sebagai manusia karena punya keistimewaan dibanding yang lain? Kalau secara kacamata saintifik, kita ini kan disebut sebagai animale razionale. Kalau dalam bahasa Latin. Animale razionale artinya binatang yang berakal. Jadi kelebihan kita ini dengan yang bukan kita itu hanya poin yang belakang itu saja, yakni rasionale. Kalau tidak rasionale, kita hanya disebut animale. Animale bahasa Inggrisnya animal, binatang. Jadi kita dan bukan kita itu sama sebetulnya secara fisik. Secara fisik, saintifik membuktikan, dan lagi-lagi Quran mengkonfirmasi. Bukankah kita pernah baca ayat dan pernah mendengar tausiah? Ada umat Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan kera. Artinya itu menjadi isyarat bahwa hubungan kita dengan babi dan dengan kera itu secara fisik sama.
Bukankah kedokteran juga membuktikan bahwa kalau misalnya ada yang kecelakaan, kemudian harus dijahit kulit kita ini supaya gampang sembuhnya pakai benang yang terbuat dari babi. Betul tidak? Kalau seandainya salah satu organ tubuh kita manusiawi ini ada mengalami gangguan, kerusakan, dan itu diganti di switch dengan dua binatang itu lebih bisa masuk ke tubuh kita dibanding jenis binatang yang lain. Artinya lagi-lagi Quran mengkonfirmasi bahwa kita dengan yang bukan kita secara fisik yang disebut animale itu sama. Jadi kalau potensi nalar kita tidak ada, maka hakikatnya kemanusiaan kita sudah hilang. Jadi ujung-ujungnya itu pada rasionale. Dan orang Arab menyebutnya al-hayawanun natik, binatang yang berakal. Jadi disitulah saudara-saudara pentingnya untuk melihat bahwa Al-Quran datang kemudian dikaitkan dengan persoalan puasa. Karena puasa itu untuk membersihkan jiwa. Dan lagi-lagi Allah berkata, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Betul Ustaz ya? Kenapa begitu rapi informasi Quran itu? Dua potensi diberikan kepada manusia, jalan positif, jalan takwa, dan jalan yang tidak takwa. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Sekaligus diberikan peringatan, dan peringatan ini peringatan kasih sayang Allah Tabaraka wa taala kepada kita. Celakalah bagi mereka yang mengotori jiwanya. Insya Allah kita sedang menjalankan puasa ini, niatnya satu, bukan mengotori jiwa kita. Jangan sampai kita berpuasa ini niatnya mengotori jiwa kita. Istilah mengotori jiwa itu maknanya dalam, saudara-saudara. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itulah sebabnya sejak awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan benefitnya itu hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena hanya memindahkan jam berbuka. Jam berbuka di sini jam berbukanya agak lama ya. Ya, agak lama ya. Hanya mindah jam saja. Kalau hanya itu yang kita dapat, hanya lapar dan dahaga saja. Jadi nggak mendapatkan apa-apa. Pembersihan jiwa itu nehi kata orang India. Tidak ada sama sekali. Padahal pembersihan jiwa itu yang menjadi orientasi utama. Tazkiyatun nafasnya di situ. Makanya sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengaitkan dengan pembersihan jiwa itu tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak berbuat yang negatif di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan manusia. Itu melatih jiwa kita supaya jiwa kita ini yang dibersihkan. Jangan sampai kita berpuasa itu berpuasa secara physically. Tapi yang dimaksud puasa adalah betul-betul merasuk pada persoalan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Disitulah yang Allah inginkan. Kalau kita ini bersih, melatih bersih, jiwa kita dibersihkan, karena itu dipakai bulan yang amat agung ini dan diutarakan bagi umat-umat sebelum kita juga begitu. Jadi bersih ketemu dengan bulan yang bersih. Karena apa? Nanti mempersiapkan kita besar, agung ini betul-betul akan terhunjam dalam diri kita. Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu tidak sembarangan. Betul-betul tidak sembarangan. Mungkin insya Allah saya akan bahas ini secara detail dalam pertemuan berikutnya. Quran itu luar biasa. Betul-betul luar biasa. Saya sekarang hanya bicara mengenai besarnya Quran, informasi Quran, keagungan Quran, karena ini dikaitkan dengan Ramadan dan puasa itu. Itu Quran itu luar biasa. Kalau saya boleh mengutip sekelumit saja. Istilah Quran itu arti harfiahnya bacaan. Bacaan. Tetapi Quranan, semua ahli gramatika Arab bersepakat bahwa fathatain dalam konteks itu bermakna summary, ringkasan.
Artinya, Quran sebagai bacaan, sebagai ringkasan, itu tentu ringkasan dari apa? Dan apa hubungannya dengan khataman nabiyyin sebagai penutup para nabi? Ini kitab besar, nabinya nabi besar. Ini kitab teragung, nabinya nabi agung. Ini kitab yang final. Maka tidak salah kalau dalam bahasa Inggris, saya kebetulan sangat begitu akrab dengan Quran yang saya punya itu. Kalau kita mendengar namanya the Old Testament, ada the New Testament, ya. Itu untuk Alkitab atau the Holy Bible, ya. The Old Testament and the New Testament. Nah, Quran itu diistilahkan di Eropa dengan istilah the Final Testament. Jadi, perjanjian terakhir. Itu dikaitkan dengan sebagai khataman nabiyyin, nabi yang final, nabi yang terakhir. Artinya tidak mungkin Quran itu dipisahkan relasinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kita yang masih menyempatkan waktu untuk berhimpun di sini 10 hari terakhir ini. Kita juga susah tapi juga senang sebetulnya. Susahnya itu begini, kok cepat banget ya kita berpuasa ini, kok sudah mau ke ujung. Mungkin itu kesedihan kita, kenapa begitu cepatnya, kok enggak ini hari pertama, besok baru hari kedua lagi gitu. Kita maunya ke situ. Mudah-mudahan kita semua begitu. Jangan sampai kenapa sih lebaran enggak cepet-cepet gitu. Jangan sampai begitu kita, ya. Mudah-mudahan kita merasa sedihnya di situ. Kenapa kok sudah mau final ini? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik dalam itu. Tapi kita juga bersyukur, senang juga karena kita diberikan umur panjang sampai bisa pada konteks 10 hari terakhir ini. Dan 10 hari terakhir ini kaitannya dengan tanzilnya Al-Quran. Dan itu dinilai dengan 1000 bulan. Yang kita peringati dengan istilah Lailatul Qadar itu. Jadi sekali lagi, ini hadiah besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita sampai hari ini masih tetap yang namanya mengikuti acara-acara 10 hari terakhir ini. Jangan kita sia-siakan itu. Mudah-mudahan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran itu betul-betul kita akan menjadi Quran yang berjalan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang lain kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hanya berkata dengan ungkapan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi ya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran tujuan utamanya bukan sekedar bacaan, tapi menjadi sebagai praktek hidup, pragmatiknya dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tujuan puasa satu, tazkiyatun nafas. Itu yang harus menjadi kunci utama. Dan kita mengenal bahwa Quran ini bukan sekedar kitab biasa, tapi yang disebut sebagai kitab luar biasa. Dan tentu saja bisa diuji kebenaran Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Saya belum bicara mengenai bagaimana bukti dari Hindu, dari Buddha kayak apa. Besok supaya kita ini bersambung. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita tahu, oh ternyata kita berpuasa itu ada tujuan. Tujuannya membersihkan jiwa di bulan yang amat suci, karena kita nanti mendapatkan yang namanya berita besar turunnya Al-Quran ini. Jadi seandainya ini saya boleh menyatakan sesuatu, seandainya Al-Quran tidak turun di muka bumi ini, maka tidak ada yang namanya bulan yang suci di bulan yang ke-9 itu. Jika tidak ada bulan yang disucikan bulan ke-9 itu, maka tidak mungkin kita harus berpuasa. Dan tidak mungkin juga umat-umat sebelum kita berpuasa. Jadi panggilan mereka berpuasa melintas batas zaman, melintas batas bahasa, melintas batas kultur, melintas batas kenabian. Nabi-nabi macam-macam itu mendapatkan rekomendasi berpuasalah di bulan yang ke-9. Karena berkaitan dengan tanzilnya Al-Quran itu. Maka tidak salah bila kitab besar yang namanya Quran itu sebagai kitab yang terakhir, dan nabinya disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jenengan semua, kalau saya ngomong jenengan paham nggak kira-kira di sini? Paham ya? Anda semua tugas di sini luar biasa. Ini adalah miniatur keislaman dalam tanda kutip di negeri Sakura ini.
Mereka secara apa? Secara pragmatik berislamnya sudah benar, tapi agamanya belum Islam. Dan tugas Anda, tugas kita semua untuk membawa mereka ke jalan itu, ke jalan Islam itu. Masalahnya ini bukan tugas yang bisa dipikul satu orang, ini banyak orang. Dan kita harus bisa menunjukkan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan karakter mereka yang disiplin, kemudian menjaga apa itu waktu yang begitu penting. Itulah ajaran Islam sebetulnya. Masalahnya kita ini seringkali, saya nggak tahu apakah di sini itu hanya kumpul sama-sama orang Indonesia saja atau sampai juga menyebar kemana-mana. Saya kira seharusnya begitu. Saya khawatir waktu saya di Maroko itu kebanyakan teman-teman itu eh, banyak berhimpun dengan orang Indonesia saja atau maksimal kepada orang ASEAN gitu. Sama-sama apa Melayunya. Ada juga yang berkumpul dengan orang-orang Maroko, tapi tidak masif. Padahal mereka seharusnya membaur. Dengan cara membaur itu bisa saling take and give dengan persoalan informasi, kultur, budaya, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dan saudara punya kewajiban yang sama di sini. Apalagi kita ini secara apa ya, secara saintifik kita mengakui kita ini lemah dan kita banyak belajar kepada saudara-saudara kita di sini. Dan mereka juga punya kelemahan dan gitu kita bisa berikan sesuatu suntikan pengetahuan keislaman kepada mereka. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun tidak terlalu luas, minimal kita memberikan indahnya Islam kepada mereka ini harus kita sokong secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ini pundak utama ada di bebannya Ustadz Lutfi kayaknya. Sama Pak Harun, Pak Bambang ini orang-orang yang seharusnya apa ya, karena dengan orang asli Jepang ya, maka perlu itu harus betul-betul masuk. Saya ingat kalau kajian antropologi itu supaya kita betul-betul risetnya itu betul-betul bisa unggul, itu harus masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ya kayak model Pak Bambang itu menikah sama orang asli supaya tahu bagaimana karakter orang asli itu. Itu kalau dari kacamata antropologi itu riset yang mendekati 100% benar. Dibanding kayak saya hanya pendatang, tidak akrab dengan mereka, tapi hanya ingin tahu kayak Jepang itu kayak apa. Data saya nggak bisa dikatakan valid karena saya nggak masuk langsung ke dalam jantungnya orang-orang Jepang. Kalau Pak Bambang, wah itu sudah 100% benar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya silakan. Iya, boleh. Mohon maaf, saya ada air putih enggak? Aku air biasa aja. Air biasa aja. Jangan dingin, saya nggak biasa dingin. Nggak biasa, yang biasa. Jangan panas, jangan dingin. Biasa. Oh, satu saja. Oh. Oh, ini sampai jam berapa? Saya masih jam 8. Oh, Indonesia. Salam. Siapa? Oh. Saya mau bertanya tadi dikaitkan bahwa Islam Al-Quran itu sangat saintifik. Tapi ada yang belum terjawab dari penasaran saya tentang saintifik ini. Kalau dalam sejarah manusia katanya manusia itu ada tiga, Homo erectus, Sapien dan Neanderthal. Sekarang yang tertinggal itu hanya Sapien, yaitu kita ini. Sapien itu kan 150.000 tahun lalu dari Afrika. Kemudian revolusi kognitif yang dikatakan manusia berakal itu yang membuat kita berbeda jauh dari binatang itu adalah 70.000 tahun yang lalu. Ini yang disebut dengan revolusi kognitif. Nah, pertanyaan saya, Adam ini kan yang mana ya? Karena
dikatakan saya nggak tahu apa dasar di mana tidak nyambungnya antara sejarah ini yang saintifik dengan yang mengatakan bahwa Adam itu ada 7.000 tahun yang lalu. Itu pertanyaan saya. Kemarin saya coba tanya sama Ustaz Fathur Rahman yang 2 minggu dia, dan mungkin dari hadis yang menerangkan dari saya lupa hadisnya kira-kira yang dihitung-hitung itu akhirnya 7.000 tahun yang lalu. Ini mohon penjelasannya. Ya, itu nanti saya akan kupas tuntas berkaitan dengan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada kajian khusus itu, dan itu berkaitan dengan kita sebagai khalifah. Nah, tapi ringkasnya begini aja supaya nanti nggak penasaran. Ringkasnya memang Adam bapak kita itu Adam yang terakhir. Masih ada Adam sebelumnya. Itulah sebabnya ada protes dari malaikat. Protesnya dalam arti positif. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan itu adalah jawaban saintifik Quran yang menyempurnakan sekaligus mengoreksi Adam versi Bible yang kalau dihitung secara saintifik tidak tepat. Jadi kalau versi Islam, Adam kita Adam yang terakhir. Sedangkan versi Bible, sejak awal Tuhan hanya menciptakan satu Adam itu, dan itu kalau dihitung umurnya, tidak nyampe dengan saintifik yang ribuan tahun. Itu kesimpulannya ya. Tapi nanti saya akan coba jelaskan lebih detail. Dan lebih luar biasa itu Quran, memberikan jawaban yang lebih rigid dibanding yang sebelumnya. Itu sama seperti jawaban Quran menjelaskan mengenai berapa sih jumlah tingkap-tingkap langit itu. Tingkap-tingkap langit dalam Quran dijelaskan sab'a samawat, 7 lapis langit. Tetapi kalau Bible hanya mengatakan langit-langit. Berapa jumlahnya nggak disebutkan. Jadi Quran memberikan sesuatu yang detail. Jadi kalau terkait dengan Adam, itu Adam yang terakhir. Cuma dalam tausiah apapun biasanya kalau bicara Adam ya Adam titik. Bukan Adam koma, tapi Adam titik. Tapi Adam yang dimaksud di situ adalah Adam yang terakhir. Jadi kalau secara keilmuan nyambung ke sana. Ini riset-riset belakangan ya para ulama di Eropa, di Amerika begitu. Apalagi dikaitkan dengan informasi hadis yang menyebutkan adanya Adam yang banyak. Dan Adam bapak kita ini Adam yang terakhir. Makanya di situ ada dialog yang amat luar biasa antara Allah Tabaraka wa Ta'ala di alam malakut bersama para malaikat di situ. Karena malaikat itu kan hidup melampaui batas umur Adam yang terakhir dan Adam yang pertama. Jadi usianya panjang. Jadi mereka berdasarkan pengalaman, empirik apa yang terjadi. Saya kira itu ya jawaban dari saya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis kajian kita ini dengan doa bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.